semuanya, perkenalkan nama saya Novita Duyanti Manulang dengan NIM 08011128232803. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai program menentukan barisan Fibonacci dengan nilai input N-nya itu bebas yang kita inputkan sesuai keyword. Tetapi sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bu Dr. Anita Desiani, SSI MKOM, selaku dosen mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Kita langsung masuk saja ke program barisan Fibonacci-nya. Jadi di sini nama program yang saya buat itu adalah program barisan Fibonacci UTS karena kebetulan ini adalah soal UTS. Kemudian di sini ada include IOStream dan using namespace std. Include IOStream merupakan file header yang ada di C++. Kemudian ada using namespace std. Using namespace ini untuk membaca sintaks-sintaks yang ada di dalam program. Kemudian ada void Fibo in X. Jadi void Fibo in X ini ada dia itu merupakan prosedur. Jadi di dalam program itu ada prosedur and function. Untuk prosedur programnya itu akan diawali dengan void. Tetapi kalau untuk function dia itu diawali dengan tipe data. Jadi tipe data itu kan ada integer, ada string, ada char. Jadi di sini di depannya ini akan dibuat tipe data. Jadi misalnya ini bertipe data integer, Fibo in X ini, maka dia in Fibo in X. Jadi void di sini itu dia tidak akan mengembalikan nilai, dia akan menyimpan nilai saja tetapi tidak akan mengembalikan nilai. Oleh karena itu, di sini dibuat untuk prosedurnya F in I sama F array X. Kenapa saya bilang array? Karena di sini itu ada kurung siku. Kurung siku itu menandakan kalau dia tipe datanya array. Kemudian setelah itu kita akan ke for i sama dengan 1, i kecil sama dengan x, i plus plus. Jika i-nya benar, jika i kecil sama dengan x itu bernilai benar, maka dia akan mengeksekusi if sama dengan 1 or i sama dengan 2. Jadi di sini kan ada garis 2 ini ya. Ini bertanda or. Maka jika i-nya itu bernilai 1 atau i-nya itu bernilai 2, fi F-nya, FI-nya itu akan otomatis bernilai 1. Tetapi kalau misalnya I-nya itu tidak bernilai 1 ataupun tidak bernilai 2, maka dia akan mengeksekusi yang else. Else FI sama dengan FI kurang 1 ditambah FI kurang 2, cout FI dan koma. Setelah mengeksekusi else ataupun mengeksekusi if yang di sini bernilai benar, dia akan ke i plus plus. Sampai i-nya ini bernilai salah, ketika i-nya bernilai salah, dia akan n. Untuk in main-nya, in main di sini dia untuk membaca variabel yang kita gunakan. Di sini variabel yang kita gunakan hanya satu, yaitu n, yaitu untuk baris berapa jumlah baris Fibonacci yang ingin kita output. Kemudian N-nya itu adalah 5. Kemudian hasil runningnya nanti input N. Kita inputlah nilai N-nya sesuai keinginan kita dan Fibo N. Kita coba running program. Input N. N-nya itu kita inputkan tadi di contoh soal 5. Maka output yang keluar adalah 1,1,2,3,5. Baik, untuk pseudocode-nya, baik untuk pseudocode dari program yang barisan Fibonacci. Nah, ini. Nah, untuk pseudocode-nya itu kita di sini menggunakan var
kita deklarasikan dulu var-nya yang ini I sama F array tadi ya. Var I-nya itu bertipe data integer, untuk yang fx-nya juga bertipe data integer. Kemudian begin, for I sama dengan 1 to x. Jika dia benar, maka dia akan memulaikan program for-nya, tetapi kalau dia bernilai salah, dia akan langsung end for. Dan end for ini akan masuk end for. Tetapi kalau begin ini bernilai benar, maka dia akan mengeksekusi if. Ini kita ya. Begin for if I sama dengan 1 or I sama dengan 2, then FI sama dengan 1. Jadi kalau I-nya sama dengan 1 atau I-nya sama dengan 2, maka FI-nya itu adalah 1. Kemudian else then F ya. Else then FI sama dengan FI kurang 1 ditambah FI kurang 2 dan write FI and for. Kemudian untuk in main-nya variabel yang kita gunakan itu ada n yang bertipe data integer, kemudian begin dan read n. Read n ini maksudnya kita inputkan nilai n dan write fibo n dan prog write fibo n. Setelah fibo n-nya dicetak, maka program akan langsung end. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai barisan Fibonacci. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Bye-bye.